Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi artikel peran pondok pesantren dalam membangun kerukunan umat beragama, studi kasus pondok pesantren Universal Cipadung. Baik, kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri yang akan memandu perjalanan presentasi ini, yaitu Dewi Rahma. Lalu kemudian ada Ari Riyandi yang akan menjelaskan latar belakang. Kemudian ada Denden yang akan menjelaskan pengertian pondok pesantren. Lalu kemudian ada Fajar Kaswara yang akan menjelaskan sikap toleransi pada lingkungan pesantren. Lalu kemudian ada Devita Jurumiah yang akan menjelaskan toleransi dan keberagamaan pada santri dan santriwati Pondok Pesantren Universal. Baik, langsung saja pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ari Riyandi. Kepada Ari Riyandi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Ini Jar, slide-nya nggak ini ya? Nggak ada. Bentar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dari latar belakang penelitian, berbicara tentang pondok pesantren. Tentunya pondok pesantren merupakan sarana pendidikan bagi kalangan remaja putra maupun putri. Terus secara fundamental, pondok pesantren biasanya bermakna sebagai penjara suci, yang dimana konotasi ini dianggap sakral oleh sebagian kalangan masyarakat. Kemudian pesantren merupakan pusat pendidikan yang kolot atau lama gitu, secara ini tradisional dan merupakan bagian dari produk budaya lokal Indonesia. Jika melihat secara historis, pada abad ke-13 dan beberapa abad kemudian, terjadinya dinamika penyelenggaraan pendidikan semakin teratur dan maraknya pengajian. Bentuk ini sebagai upaya dari implementasi yang kemudian berkembang dengan adanya eksistensi tempat-tempat menginap bagi para pelajar atau santri yang kemudian pada saat itu disebut pesantren. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ari atas penyampaiannya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Denden. Kepada Denden, saya persilakan. Langsung saja, pengertian pondok pesantren. Istilah pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapatkan ada suaranya gak sih? Ada. Ada. Alhamdulillah ya. Istilah pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapatkan awalan dan akhiran sehingga menjadi pesantrian yang bermakna kata santri. Sastri yang artinya murid. Sedang Cece berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata sastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama agama Hindu atau sejarah atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Kata sastri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci. Buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pendapat lain mengatakan kata santri berasal dari kata cantik atau bisa disebut juga bahasa Sanskerta
yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh perguruan taman siswa dalam sistem asrama yang disebut yang disebut pawiatan. Nomor 2, sikap toleransi pada lingkungan pesantren. Al-Quran menjelaskan bahwa pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau sunnah Allah, dan bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskannya di hari akhir nanti. Mengapa manusia berbeda dari satu yang lain dan mengapa jalan manusia berbeda-beda dalam beragama. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya untuk masing-masing dari kamu telah kami tetapkan hukum syariah dan jalan hidup minhaj. Jika Tuhan menghendaki, maka tentulah Dia jadikan kamu sekalian umat yang tunggal. Namun dijadikan kamu sekalian berkenan dengan hal-hal yang telah dikaruniakan kepada kamu, maka berlombalah kamu sekalian untuk berbagai kebajikan. Kepada Allah lah tempat kalian semua kembali, maka Dia akan menjelaskan kepada kamu sekalian tentang perkara yang kamu perselisihkan. Demikianlah beberapa prinsip dasar Al-Quran yang berkaitan dengan masalah pluralisme dan toleransi. Paling tidak dalam dataran konseptual, Al-Quran telah memberi resep atau arahan-arahan yang sangat diperlukan bagi manusia muslim untuk memecahkan masalah kemanusiaan universal, yaitu realitas pluralitas keberagaman manusia dan menuntut supaya bersikap toleransi terhadap kenyataan tersebut demi tercapainya perdamaian di muka bumi. Karena Islam menilai bahwa syarat untuk membuat keharmonisan adalah pengakuan terhadap komponen-komponennya secara alamiah berbeda. Selain itu, era sekarang adalah era multikulturalisme dan pluralisme, yang dimana seluruh masyarakat dengan segala unsurnya dituntut untuk saling tergantung dan menanggung nasib secara bersama-sama demi terciptanya perdamaian yang abadi. Salah satu bagian dari konsekuensi tata kehidupan global yang ditandai kemajemukan etnis, budaya, dan agama tersebut adalah membangun dan menumbuhkan kembali teologi pluralisme dalam masyarakat. Demi tujuan itu, maka pendidikan sebenarnya masih dianggap sebagai instrumen penting, sebab pendidikan sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya dan mampu menjadi guiding light bagi generasi penerus bangsa. Dalam konteks inilah pendidikan agama sebagai media penyadaran umat perlu membangun teologi inklusif dan pluralis demi harmonisasi agama-agama yang telah menjadi kebutuhan masyarakat yang sekarang. Dikembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Fajar Koswara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Karena materi ini sudah dijelaskan oleh Denden, maka saya hanya akan melanjutkan dan menambahkan beberapa materi yang mungkin masih bisa ditambahkan lagi. Kalau kita melihat pada apa yang disampaikan oleh Alex Roger, bahwa pendidikan agama merupakan bagian integral pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus juga memperkuat ortodoksi keimanan bagi mereka. Hal ini sendiri memang benar-benar sejalan dengan apa yang ditujukan pada pondok pesantren. Semisalnya pada hasil wawancara kemarin, pada salah satu santriwati dari Pondok Pesantren Universal
yang bernama Salwa. Dia memberitahu bahwa di pondok pesantren itu diharuskan untuk mempunyai sikap yang inklusif, empatik, dan toleran kepada seluruh santri. Baik secara khusus di Mahat yang mana tidak hanya berkeyakinan berbeda, namun dalam perbedaan mazhab ataupun aliran. Karena di pondok pesantren mereka itu ada bermacam-macam latar belakang ormasnya. Seperti ada yang dari NU, Persis, dan ormas lainnya. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar atas penyampaian materinya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Devita Jurumia. Saya persilahkan. Baik, langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu toleransi dan keberagamaan pada santri dan santriwati Pondok Pesantren Universal. Pondok Pesantren Universal ini awal berdirinya melakukan kaderisasi keulamaan dalam tradisi keilmuan yang berorientasi tafakuh fil adin, sesuai dengan karakternya yang senantiasa mengakomodasi dengan perkembangan masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya sekaligus menjawab tantangan dan perubahan zaman. Nah, dalam konteks mempersiapkan kadar ulama yang ada dalam segala jenis kemajemukan dalam masyarakat, pesantren ini juga menyiapkan kurikulum pendidikan perdamaian yang lebih kontekstual sejalan dengan tantangan yang dihadapinya. Pondok pesantren ini juga melakukan transmisi dan internalisasi nilai-nilai keislaman yang inklusif, damai, dan toleran, sehingga terbangun kapasitas perdamaian di kalangan para santri dan masyarakat yang pada gilirannya diharapkan mampu menciptakan bangunan perdamaian yang abadi. Dalam mengembangkan model pendidikan toleransi beragama yang berwawasan multikulturalisme dan pluralisme, Pondok Pesantren Universal juga mengembangkan dalam sebuah rancangan visi dan misinya, yang mana perumusan visi dan misi pondok tersebut mempunyai tujuan yaitu menjawab stigma negatif yang dialamatkan kepada pondok pesantren tersebut. Dan juga pondok pesantren ini memiliki tanggung jawab besar terhadap maraknya gelombang intoleransi, arogansi radikal yang mengarah ke dalam kehidupan kampus. Maka Pondok Pesantren Universal hadir sebagai respon dalam menangkal itu semua. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Devita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, karena sudah semua disampaikan materi-materi oleh pemateri, kemudian saya akan simpulkan bahwa data hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah ketika konstruk pemikiran Pondok Pesantren Universal menunjukkan adanya pembentukan pemikiran untuk mempunyai sikap toleransi. Toleransi dalam pandangan Pondok Pesantren Universal adalah sikap keberagamaan yang menerima kenyataan kemajemukan yang didasarkan oleh nilai empatik tanpa adanya intervensi dengan pihak manapun. Mengenai corak pemahaman dalam batasan toleransi beragama, dipahamannya lebih mengarah kepada corak keberagaman yang inklusif. Dalam hal ini dapat dilihat dari pandangan pengasuh pondok pesantren mengenai batasan bergaul dalam hubungan harmonis antar umat beragama harus tetap berjalan, tetapi setiap manusia memiliki batasan sendiri dalam akidah masing-masing yang membuat manusia tersebut mempertahankan keyakinannya. Pondok Pesantren Universal memberadakan kebenaran agama Islam sebagai agama yang dipercayainya dengan tidak sama sekali mengurangi penghormatannya terhadap agama lain, serta membuat ganjalan dalam menjalin toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya dan teman-teman saya mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan kesalahan. Dari kami cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.